Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur makalah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai struktur makalah pada bagian awal. Ada 3 inti. Yang pertama, halaman sampul. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, ada daftar tabel atau gambar. Nah, yang pertama, halaman sampul. Halaman sampul ini berisi informasi penting seperti judul makalah, nama penulis, nama institusi atau tempat penulis, serta waktu atau tahun pembuatan makalah. Nah, halaman sampul ini berfungsi sebagai identitas makalah tersebut. Yang kedua ada daftar isi. Daftar isi mencantumkan rincian bab dan subbab beserta nomor halaman masing-masing. Tujuannya untuk memudahkan pembaca menemukan bagian tertentu dalam makalah tersebut. Apa yang ingin dicari bisa dilihat di dalam daftar isi. Yang ketiga ada daftar tabel dan gambar. Yang ketiga ini adalah opsional ya teman-teman. Jadi hanya disertakan jika makalah memuat tabel atau gambar. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Daftar ini memuat judul dan nomor tabel gambar serta halaman tempat mereka berada sehingga memudahkan dalam pencarian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur makalah, khususnya bagian inti yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Ketika bagian ini menjadi kerangka dasar dalam penulisan makalah agar penyampaian isi menjadi runtut, jelas, dan mudah dipahami. Struktur makalah bagian inti yaitu yang pertama ada pendahuluan, berisi pengantar dan gambaran umum topik yang dibahas, terdiri dari latar belakang, alasan atau urgensi mengangkat topik tersebut. Dan yang kedua ada permasalahan, masalah utama yang akan dibahas dalam makalah. Dan yang ketiga ada tujuan penulisan, tujuan atau hasil yang ingin dicapai dari penulisan makalah. Yang kedua ada isi atau pembahasan, merupakan bagian inti yang membahas permasalahan secara mendalam. Nah, mereka ini berisi yang pertama, 1. Penjelasan berdasarkan argumentasi, teori, dan data pendukung yang relevan. Dan yang kedua ada analisis yang logis dan sistematis sesuai dengan topik. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, penutup, berisi rangkuman akhir dari isi makalah, terdiri dari kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah intisari dari pembahasan. Dan yang kedua ada saran, rekomendasi atau solusi yang bisa diberikan berdasarkan hasil pembahasan. Kemudian struktur makalah yang ketiga yaitu bagian akhir. Pertama, daftar rujukan. Daftar rujukan atau bibliografi adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan yang mempunyai hubungan dengan tulisan yang digarap. Unsur-unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara beruntun yaitu pertama, nama penulis, ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah. Kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul, termasuk anak judul itu dicetak miring. Keempat, kota tempat penerbitan, dan kelima, nama penerbit. Kemudian yang kedua yaitu lampiran. Lampiran berisi hal-hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam proses penulisan makalah. Lampiran dapat berupa data ataupun yang berupa deskripsi verbal. Dalam pembuatan skripsi, tentunya kita memerlukan struktur yang baik dan benar. Nah, dalam skrip tersebut terdapat beberapa bagian struktur. Yang pertama adalah struktur bagian awal, yang terdiri dari halaman judul, yang merupakan halaman pertama yang memuat informasi penting seperti judul skripsi, nama dan nomor induk mahasiswa penulis, logo institusi, nama program studi dan fakultas, serta tahun penyusunan. Halaman ini memberikan identitas utama dari sebuah skripsi.
Selanjutnya adalah halaman pengesahan. Halaman ini berisi tanda-tanda persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua program studi yang menunjukkan bahwa skripsi telah disetujui dan layak untuk diuji. Selanjutnya ada halaman pernyataan keaslian. Dalam halaman ini, penulis menyatakan secara tertulis bahwa skripsi yang dibuat adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Ini merupakan bentuk tanggung jawab akademik seorang penulis. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi seperti dosen pembimbing, keluarga, teman, dan yang lainnya, serta penjelasan singkat mengenai latar belakang, tujuan, dan kendala dalam penyusunan skripsi. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan isi skripsi. Abstrak biasanya mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di halaman berikutnya terdapat daftar isi. Daftar isi berisi daftar semua bab, subbab, dan bagian lain dalam skripsi beserta nomor halamannya. Daftar isi memudahkan pembaca untuk melihat keseluruhan struktur skripsi dan menemukan bagian yang ingin dibaca. Di halaman berikut terdapat daftar tabel. Jika dalam skripsi terdapat tabel, maka daftar tabel mencantumkan nomor dan judul setiap tabel beserta nomor halamannya. Daftar gambar sama seperti daftar tabel. Daftar gambar mencantumkan nomor dan judul setiap gambar, grafik ataupun ilustrasi lainnya, beserta nomor halaman. Dan yang terakhir adalah daftar lampiran. Jika sebuah skripsi memiliki lampiran, misalnya kuesioner, transkrip wawancara, data mentah, maka daftar lampiran mencantumkan judul setiap lampiran beserta nomor halamannya. Selanjutnya, struktur skripsi bagian utama 1, yaitu ada 2 bab, bab pendahuluan dan bab landasan teori. Pada bab 1 ini berisi 5 bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah ini berisi alasan masalah penelitian ini diangkat. Bagian latar belakang masalah ini menjelaskan tentang mengapa masalah penelitian ini diangkat, menunjukkan pentingnya topik yang dibahas, serta mendeskripsikan konteks dan urgensi penelitian. Penulis juga harus menunjukkan keaslian penelitian atau perbedaan dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya, bagian rumusan masalah ini berisi beberapa pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian merupakan menjelaskan secara spesifik apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Yang keempat adalah manfaat penelitian, yaitu menjelaskan tentang kegunaan hasil penelitian, baik itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah praktis, ataupun manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yang kelima itu sistematika penulisan, berisi gambaran singkat mengenai susunan atau isi bab-bab dalam skripsi, sehingga pembaca dapat memahami alur dan cakupan pembahasan dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya saya akan membahas lanjutan struktur skripsi. Bab 3, metodologi penelitian. Bab 3 ini menjelaskan cara peneliti melakukan penelitian. Fokus utamanya adalah pada proses, pendekatan, dan teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data. Nah, bab 3 ini berupa 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian ini menjelaskan dasar pemikiran ilmiah dalam penelitian. Pendekatan bisa kualitatif, kuantitatif, atau campuran, tergantung pada tujuan dan sifat data. Nah, jenis penelitian, contoh, deskriptif, eksperimen, studi kasus, penelitian tindakan kelas, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah penelitian sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini menjelaskan cara memperoleh data dari lapangan atau sumber lain. Contohnya seperti